Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Siap! Hormat senjata! Siap! upacara parade senja dan penurunan sang merah putih selesai. Dilanjutkan defile. Inspektur upacara berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Cepat! Tangan! Gerak! Balik kanan! Gerak! Maju! Start! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, di hari yang berbahagia ini, kami segenap keluarga besar Regimen Korps Taruna Akademi Militer mendapat kesempatan untuk menampilkan kebanggaan kami yang merupakan kreativitas dan tradisi turun-temurun. Hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama display genderang suling cakra. Baik, kita masih terus mengikuti rangkaian acara demi acara dalam parade senja yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tadi duduk didampingi di sisi kanannya ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan di samping kirinya ada Presiden Joko Widodo. Dan kali ini kita sedang saksikan penampilan ya, Mbak Wiwi, penampilan yang coba dipersembahkan oleh para taruna. Ada 1919 taruna yang ikut terlibat dalam parade senja kali ini. Mbak Wiwi, kalau kita coba baca ekspresi yang ditampilkan oleh Presiden Prabowo Subianto, nampak begitu tersenyum bahagia melihat rangkaian acara demi acara di parade senja kali ini, termasuk tadi ketika memantau langsung menyapa para kepala daerah menggunakan mobil didampingi oleh dua presiden yang sudah menjabat sebelumnya, Mbak Wiwi. Iya,
tampak memang banyak senyum ya, Iya. dan menikmati Iya. dan bahkan menghayati Iya. gitu ya, seolah membuka memorinya ketika mungkin Pak Prabowo ada di Akmil Magelang waktu itu gitu ya. Tentu sangat menikmati, kelihatan sekali ya, ekspresinya memang sulit untuk ditutup-tutupi. Jadi senyum, sumringah seperti itu, dan terus gitu ya memandang seperti apa barisan dan sebagainya, dan dalam kondisi yang seperti itu ya, ini sama, hampir mirip dengan waktu ketika retreat untuk para pembantunya, para menteri waktu itu dan wakil menteri, gerimis dan hujan ya, Betul. hujan ya, sama ternyata sekarang juga seperti itu, tapi justru tidak melunturkan atau mengurangi gitu ya semangat mereka untuk terus melangsungkan acara ini dan disaksikan tentunya oleh ribuan ya, bahkan oleh jutaan pemirsa melalui televisi yang berbagai-bagai ini, yang menurut saya ini baru pertama kali kita menyaksikan Betul. kepala daerah dan dihadiri juga oleh wakil kepala daerah Betul. di Akmil Magelang, Akademi Militer Magelang gitu ya, untuk menyaksikan langsung ya, tidak hanya parade dari para taruna, bagaimana kondisi gitu ya Akademi Militer di Magelang ini, tapi begitu hadir seluruh kabinet kelihatannya gitu ya, bahkan DPR-nya juga, Ya, betul. DPR RI gitu ya, mulai ketuanya, MPR RI-nya, Betul. DPD RI-nya gitu ya, dari semua lembaga tinggi negara. Melambangkan apa Mbak Wiwi ketika semua petinggi dari lembaga tinggi Iya. negara ini hadir, Iya. presiden-presiden yang menjabat sebelumnya juga hadir, bahkan begitu dekat Mbak Wiwi? Iya, itu artinya memang ada obsesi besar dari Pak Prabowo untuk apa ya, menjaga sila ketiga dari Pancasila, Persatuan Indonesia. Jadi ketika bangsa ini kokoh, mau dimulai dari elitnya gitu, dari lembaga-lembaga tinggi, kementerian yang ada ya, turun sampai Pemda, bahkan turun lagi sampai ke desa, nanti masyarakat, itu semua terlibat, bahwa kita memang sungguh-sungguh sedang akan menyongsong ya, tidak hanya persatuan Indonesia yang dalam tempo untuk dikonkretkan, tapi juga bagaimana kita juga mampu mengentaskan gitu ya, melalui pembangunan itu, kemiskinan kita, pengangguran kita. Ya. Itu yang paling penting. Ini seremoni selesai, Betul. so what kan gitu, what's next kan Ya. gitu. Apa yang harus dilakukan oleh para kepala daerah dan wakil kepala daerah ketika balik ke daerah-daerah masing-masing itu tidak lain tidak bukan adalah memulai pembangunan daerah, gitu kan? Bagaimana mendinamisasi ekonomi daerah, Betul. bagaimana membuat pemerintahan daerah yang betul-betul partisipatif, transparan dan akuntabel, sehingga menjadi pemerintahan daerah yang governability, yang mampu mengeksekusi program-program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah-daerah. Nah, Karena ini yang tentu yang menjadi puncak justru bukan seremoni parade senja ini, tapi Tidak. justru ketika nanti para kepala daerah meninggalkan Akmil Magelang Betul. Jawa Tengah dan kembali ke daerahnya itu masing-masing. kehidupan sebenarnya dimulai, Itu kepemimpinan sebenarnya dimulai dan pembekalan dari retret ini diuji. ya, apakah workable, apakah efektif, apakah bisa diaplikasikan, diwujudkan gitu ya, dalam tempo yang tidak lama, sesingkat-singkatnya, Sesingkat-singkatnya begitu. sesegera mungkin. Jadi tentu ini sudah terasah ketika bagaimana perencanaan dibuat oleh para kepala daerah, para pimpinan daerah gitu ya, ketika katakan menteri dari Bappenas memberikan itu, menteri terkait dari Kemendagri juga memberikan itu gitu ya, lalu langsung ya terfikirkan oleh para kepala daerah ini apa yang akan dilakukan. Nah, ini yang bagus karena lintas bidang ya yang memberikan, tidak hanya Kementerian Bappenas, Kemendagri, tapi hampir semuanya. Kementerian Lingkungan Hidup ya juga memberikan, kehutanan, bahkan keuangan gitu ya, Kemenpan RB juga memberikan. Jadi semua kementerian terkait yang intinya adalah memberikan asupan-asupan substansi yang
bisa nanti dikonkretkan, tidak berhenti di konsep atau rencana normatif, tapi dieksekusi. Karena memang kepala daerah itu bidang eksekutif, jadi mengeksekusi. Ya. Jadi kalau mau omong-omong ada di DPRD, gitu ya. Oke, semua punya porsinya masing-masing, Iya. perannya masing-masing gitu ya. Mengeksekusi adanya di Pemda kan gitu. Tapi kemudian setiap pihak yang punya peran, tanggung jawab dan porsinya masing-masing nampaknya hari ini melebur dan coba diharmonisasi dengan begitu indah oleh Pak Presiden Prabowo Betul. Subianto. Mbak Wiwi. Dengan topik kolaborasi, Dengan topik topik kolaborasi. gotong royong, bareng-bareng gitu ya, sinergi. Jadi bagaimana mencairkan pola komunikasi gitu ya, dan relasi yang mungkin sebelumnya menjadi katakan permasalahan yang sangat signifikan untuk Indonesia. Itu adalah koordinasi, relasi, komunikasi itu paling sulit. Nah, saat ini diterobos sedemikian rupa, baik melalui gitu ya elit aktor nasional maupun daerah-daerah. Maka mungkin sudah diharapkan ini mulai melting, mencair. Ketika mencair, maka ketika hubungan itu sudah mencair, tidak kaku lagi, tidak beku lagi, maka pembangunan jauh lebih lancar gitu ya. Jadi yang penting lagi adalah bagaimana agar daerah-daerah membangun tanpa ada ketergantungan yang sangat luar biasa terhadap pusat. Berikan kemandirian kepada daerah dengan urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah, dengan modal-modal tentu APBD yang mencukupi sehingga daerah-daerah mampu mengeksekusi program-program yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat lokal. Dan itu pasti karena alasan rentang jarak tempat ya, istilahnya itu ada rentang kendali yang jauh gitu ya, antara pemerintah nasional dengan pemerintah yang langsung di kabupaten di ujung sana ya. Oleh karena itu memang ya harus diberikan kepercayaan penuh kepada daerah-daerah untuk melakukan pembangunan itu yang ditopang didukung melibatkan masyarakat lokal. Mbak Wiwi, yang menarik juga kalau beberapa kali kita saksikan ya dalam gambar mungkin kemesraan ataupun juga mungkin kekompakan yang coba ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan mengajak Presiden SBY dan juga Presiden Jokowi. Apa makna yang ingin disampaikan Mbak Wiwi? Iya, ini adalah message ya, pesan yang ingin disampaikan. Tolong para kepala daerah gitu ya, rangkullah mantan-mantan juga di daerah yang notabene mereka ini adalah tokoh-tokoh yang punya yang jadi panutan. Jadi mantan terindah gitu ya, mantan bupati, wali kota ini adalah memiliki konstituen masih, memiliki audiens. Maka itulah rangkulah sebanyak-banyaknya untuk apa? Tidak lain tidak bukan untuk memberikan kekuatan pada Pemda dalam melaksanakan pembangunan daerah. Sehingga ketika didukung oleh tidak hanya katakan Pemda itu ansih, tapi kekuatan-kekuatan eksternal di luar Pemda gitu ya, baik itu tidak hanya DPRD gitu, tapi juga oleh tentu gitu ya, OPD Pemda sudah di OPD kan, masyarakat dan tokoh-tokoh dari lintas semuanya gitu ya, terutama juga yang mantan-mantan yang masih punya pengaruh luar biasa itu yang dimintakan oleh Pak Prabowo, silahkan rangkul semua, akomodatif gitu kan, untuk membangun. Jadi berikan peran, mereka itu sudah purna bakti, ketika purna bakti berikan saja peran untuk menyokong, bukan peran yang ngerecokin gitu ya. Kalau peran ngerecokin jangan gitu, nggak jadi bangun. Karena kalau kita lihat Mbak Wiwi dari transisi yang berlangsung dari pemerintahan sebelumnya ke Presiden Prabowo Subianto dengan pemerintahan yang baru, mungkin kita bisa bilang ini transisi yang cukup smooth, cukup halus berlangsungnya. Jarang kita lihat nampaknya konflik yang coba dihadirkan, atau justru memang ini betul-betul diredam oleh Presiden Prabowo Subianto. Iya, apapun alasannya, latar belakangnya, kenyataannya kita saksikan seperti ini. Jadi memang ada keinginan karena belajar dari pengalaman sejarah politik ya, empirik ya, yang menunjukkan bahwa
selalu ada permasalahan dari suksesi kepemimpinan kita. Dari satu presiden ke presiden lain itu selalu seolah-olah terputus gitu ya, tidak saling nyapa, tidak saling bertegur dan sebagainya. Nah itu yang mungkin sejarah baru dihadirkan untuk saling menghormati. Dan sistem demokrasi itu seharusnya mengajarkan kita semua gitu ya, bagaimana saling menghormati, saling respect, saling percaya itu ditumbuh kembangkan. Nah itu yang menjadi sebetulnya modalitas kita membangun demokrasi. Kalau sudah trust saja nggak ada, menghargai saja sudah nggak ada, etika itu sudah hilang. Maka itu pula yang menjadikan kita tidak beradab. Maka sila kedua kita, Pancasila. Oke. Nah, ini semua masing-masing sila coba untuk deliver, untuk disampaikan di Parade Senja kali ini lewat gestur yang dihadirkan Presiden Prabowo Subianto. Siapa saja tokoh-tokoh yang hadir pada sore hingga malam hari ini, Mbak Wiwi? Iya. Jadi betul-betul ini mengekspresikan hampir tiap sila kita ya, sila kemanusiaannya adil dan beradab. Jadi keadaban kita itu juga harus dikedepankan. Untuk apa? Untuk tidak lain tidak bukan untuk kita supaya menjaga merawat persatuan Indonesia kita. Nah, tentu poin ketiga itu lebih terkait dengan demokrasi kan ya. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan seterusnya itu lebih ke demokrasi. Demokrasi kita memang demokrasi ala Indonesia gitu. Tidak mungkin demokrasi kita itu seperti demokrasinya Amerika. Masyarakat kita itu masyarakat majemuk yang komunal, itu dicatat. Masyarakat komunal. Sementara masyarakat Australia itu masyarakat yang individual. Oke, berbeda sudah ya. Nasional individual gitu kan. Kita tidak bisa, kita ini masyarakat yang berhimpun gitu ya. Masyarakat yang berhimpun dan senangannya memang berkelompok, bersyukur kan gitu. Nah itu pula yang harus kita rawat. Artinya apa? Kebinekaan kita, kemajemukan kita itu adanya adalah kelemahan bukan. Jadi bagaimana kita menggunakan kemajemukan kita yang majemuk karena suku, agama macam-macam tadi itu tidak perlu dipolitisasi, tapi ini menjadi kekuatan kita. Nah ketika menjadi kekuatan kita, modalitasnya apa? Saling menghargai, saling percaya, kan gitu. Jadi demokrasi kita harus menghasilkan public trust, menghasilkan istilahnya trust building. Untuk apa? Untuk membangun peradaban. Ujung-ujungnya adalah kita membangun peradaban. Jadi kalau kita tidak beradab, ya seperti ini. Saling curiga, saling tidak percaya, saling mengebawakan, mensubordinasi gitu ya, tidak saling menghormati, kompetisi kontestasi pokoknya menang. Oke, jadi itu challenge yang nampaknya coba untuk dijawab tahap demi tahap oleh Presiden Prabowo Subianto, Mbak Wiwi, karena kalau dari awal kita lihat Presiden Prabowo Subianto dalam pesan-pesannya seringkali menyampaikan yang menang merangkul yang kalah, yang teman ataupun lawan juga dirangkul sama-sama. Tujuannya untuk membangun peradaban yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik. Itu konsep peradaban itu diekspresikan dari bahwa masyarakat yang tidak beruntung secara ekonomi, secara pendidikan itu sudah dikurangi sedemikian rupa. Jadi nyaris tereliminasi, nyaris bisa dienyahkan lah. Jadi kita sudah tidak punya penduduk miskin, tidak ada pula stunting kan gitu. Nah, peradaban kita bangun. Nah, disitulah keberhasilan kita. Sila terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau dalam bahasa yang lebih agamis, kita mendirikan Indonesia yang baldatun thayyibatun walaupun gofur gitu kan. Negara yang kemahlukal jinawi yang makmur gitu ya, adil dan makmur dan sebagainya itu. Yang endingnya itu yang butuh proses panjang, yang tentu ini kita sudah terlambat sekali, tapi harus dimulai cepat. Ini adalah membangun prakondisi kita menuju ke sana, menuju Indonesia yang sila kelima tadi itu.
Itu memang agak lama. Mbak Wiwi, tapi bagaimana kemudian juga kalau kita melihat komposisi politik yang ada di Indonesia ini, Mbak, kan tidak semuanya sekarang menjadi koalisi ya, tidak semuanya sejalan. Ada kemudian yang menempatkan diri sebagai mitra strategis, bukan oposisi, mitra strategis begitu kan. Kemarin juga dalam jalannya retret para kepala daerah sempat kita tahu juga ada dinamika yang terjadi dari partai gitu kan, yang sempat mengambil sikap untuk menunda sejumlah kepala daerahnya untuk bergabung. Nah, walaupun pada akhirnya juga sebagian ini bergabung. Bagaimana Mbak Wiwi melihat Presiden Prabowo menyikapi soal dinamika politik yang terjadi di tengah adanya upaya yang dilakukan Presiden Prabowo untuk menyatukan sebetulnya? Iya, jadi ada dua hal ya. Ini message respon dari PDI Perjuangan, satu contoh ya, karena yang dimaksudkan itu ya kita lebih saja ya, lugas gitu. Tapi ada dua pesan itu, tolong ranah politik, ranah hukum. Jangan ada politisasi hukum. Sebetulnya itu. Jadi kalau orang salah melanggar hukum, tolong diproses hukum ya saat itu. Jangan lalu dipolitisasi, langsung dipanggang lama dan sebagainya gitu, lalu dimunculkan kembali dan ujuk-ujuk kan gitu. Nah, semacam itu. Maka kalau benar itu adalah kasus hukum, itu yang harus ada penegakan hukum. Jangan karena katakan didukung oleh penguasa waktu itu oleh PDI Perjuangan maka tidak dituntaskan, atau kan kesannya seperti itu jadinya. Nah, publik sendiri jadi bingung. Nah, pesan yang kedua selain tadi itu tentang politik dan hukum, sebetulnya ini pembelajaran bagi partai politik. Partai politik ini adalah penyedia kader yang notabene calon-calon pemimpin untuk 3 cabang kekuasaan, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif, bahkan di komite lembaga-lembaga itu adalah kader-kader partai gitu ya. Maka dalam konteks itu ketika sudah terjadi ijab kabul gitu ya, kadernya sudah menjadi katakan gitu ya eksekutif gitu, seperti di pilkada itu eksekutif yang menjadi kepala daerah, maka ijab kabul itu sudah diserahkan gitu. Ini yang mestinya partai politik sudah mulai paham gitu. Kapan ini adalah kadernya yang masih dalam pungkungan gitu, kapan dia sudah graduate gitu. Menarik nih Mbak Wiwi, karena nampaknya sempat terjadi dilema gitu di antara kepala daerah yang kemudian saya harus mengikuti yang mana gitu. Ketika mereka menjadi kepala daerah yang harus tunduk pada Presiden Prabowo Subianto, tapi di satu sisi mereka juga berasal dari partai politik yang juga memiliki pemimpin begitu. Makanya ada beberapa yang nyelonong akhirnya kebetulan gitu, yang sebagian besar tidak gitu kan. Nah, ini yang tentunya jangan sampai partai politik menimbulkan posisi yang dilematis untuk kadernya sendiri. Maka di internal itu harus firm betul ya, mantap betul aturan kapan memang partai mengungkung kadernya, kapan partai memang sudah mengikhlaskan dia menjadi pemimpin baik di level nasional maupun di daerah-daerah. Nah, ketika itu yang terjadi ijab kabul tadi itu sudah dilantik gitu, maka dia sudah masuk dalam birokrasi pemerintahan. Nah, di birokrasi pemerintahan itu pemegang otoritas tertinggi eksekutif itu adalah RI 1. Itu kepala pemerintahan. Maka ketika ada kebijakan-kebijakan, apakah itu wajib atau itu adalah mungkin bisa kayak model ditunda karena ada beberapa kasus masih di MK dan sebagainya, ya itu diikuti saja gitu, karena sudah ijab kabul tadi itu masalahnya. Dan jangan dicampur-campur itu tadi ya Mbak, apa yang menjadi ranah hukum berjalan sesuai dengan ranahnya dan jangan dipolitisasi. Betul, iya. Sebagusnya kita sudah mampu menghentikan politisasi hukum itu hanya karena menggunakan pendekatan kekuasaan belaka. Jadi itu yang mengaburkan dan mohon maaf kita harus mengatakan apa adanya, yang membuat negara ini mengalami setback luar biasa itu karena kita selalu tidak clear cut dengan antara ini urusan politik dan ini urusan hukum. Pendekatannya selalu kekuasaan dan menggunakan kekuasaan, dan itulah dimulainya kita menjadi negara yang
mengalami kemunduran tadi itu, karena lalu tidak dipercaya juga oleh internasional, karena selalu penggunanya kekuasaan, hukum tidak ditegakkan gitu. Maka siapapun yang bersalah mulai tahun 2025 ini, apakah itu politisi atau itu katakan dari kader pendukung utama partai penguasa, itu nggak ada urusan, harus betul-betul dituntaskan. Dan itu terlihatkan, Mbak Wiwi, sudah diperlihatkankah oleh Presiden Prabowo Subianto sikap itu sejauh ini? Belum sangat kasat mata ya, belum sangat kasat. Mungkin karena baru 100 hari lebih ya. Kita harapkan dalam 1 tahun lah, kalau kita menilai secara agak rigid gitu ya, 1 tahun sampai katakan November, Desember, kita lihat seperti apa keberpihakan atau keseriusan dari Pak Prabowo ini dalam membenahi kualitas hukum kita, dalam membenahi penegakan hukum kita, komitmennya, konsistensinya itu sejauh apa. Nah ini yang kita harapkan. Kalau tidak, maka menurut saya kita hanya akan mengulang hal yang sama. Maka nanti kalau ada kader-kader dari Gerindra, satu contoh gitu ya, melanggar hukum, tidak akan diproses, tapi nunggu nanti kalau Pak Prabowo lengser kan gitu. Oke. Kita harapkan itu tidak akan terjadi ya. Kita harapkan ada suatu pembaruan begitu dalam penegakan hukum di Indonesia, jangan sampai dipolitisasi. Kembali Mbak Wiwi, kalau kita membahas mengenai kepala daerah di belakang yang nampaknya masih setia mengikuti jalannya parade senja. Agak panjang. Iya, cukup panjang nampaknya rangkaian acara seremoni yang harus diikuti begitu. Tapi simbol-simbol apa lagi yang tentunya mengandung makna atau pesan yang coba ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan menghadirkan parade senja ini, Mbak, di depan para kepala daerah dengan rangkaian retret yang sudah berlangsung hampir sepekan lah, Mbak Wiwi? Iya, kalau ini ansih ya. Bagaimana acara yang biasanya diikuti secara militeristik di internal TNI kan gitu ya. Sementara kali ini dijadikan satu ajang, ditampilkan, disuguhkan gitu ya kepada para kepala-kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah memenangkan pilkada kemarin. Dan ini juga tidak hanya mereka yang menghadiri, tapi juga dari pimpinan lembaga tinggi negara gitu ya, baik DPR RI maupun DPD RI, MPR RI bahkan gitu, dan semuanya kabinet ya, pembantu presiden di situ. Jadi artinya memang lagi-lagi bagi Pak Presiden Prabowo acara seperti ini kelihatannya sangat sangat penting gitu ya. Dan kita biasanya melihat ini di acara-acara yang resmi kemiliteran saja, tapi kali ini bisa kita nikmati 2 kali. Biasanya melihat waktu 17 Agustus saja, Mbak Wiwi, tapi kita sekarang mulai lebih sering melihat adanya acara-acara seperti ini. Kita melihat tapi 17 Agustus juga nggak sepanjang ini. Nggak sepanjang ini, cuma ini aja gitu ya. Tapi kali ini panjang sekali gitu ya, karena memang di Akmil. Ya pastilah 100% Akmil kan gitu ya. Tidak perlu dipertanyakan itu. Cuman kira-kira lesson learned apa gitu ya, pelajaran berharga apa yang bisa dicatat dari semua atraksi yang sudah disuguhkan ini oleh para kepala daerah gitu. Apakah ini hanya entertainment gitu kan? Entertainment saja. Harapannya tentu tidak ya Mbak ya. Tidak. Harapannya ada makna mendalam yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Presiden. Di balik itu semua yang memberikan atraksi seperti ini, personel militer dari 4 angkatan itu kan mereka betul-betul mendapatkan fungsi sebagai katakan institusi yang menjaga pertahanan Indonesia dari gempuran luar gitu ya. Kalau polisi kan dalam negeri gitu. Nah ini yang harusnya dimaknai oleh kita, artinya sipil pun gitu ya, membela negara ini meskipun tidak harus angkat senjata gitu kan, tapi juga ikut bagaimana memajukan negara bangsa ini gitu. Itu yang diharapkan dilakukan oleh para kepala daerah. Iya, kalau saya menerjemahkan dari perspektif saya. Oke, Mbak Wiwi, masih ada rangkaian acaranya. Kita mendapatkan informasi bahwa pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat juga akan dilangsungkan farewell dinner, makan malam perpisahan ini nampaknya. Mbak Wiwi menutup rangkaian kegiatan retret yang sudah diikuti oleh kepala daerah selama 1 pekan lah Mbak ya, sudah berlangsung. Nah,
Di situkah suasana kehangatan akan kita lihat lebih lagi dari Presiden Prabowo Subianto bersama dengan seluruh kepala daerah dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling bawah? Iya, kalau saat ini memang tidak bisa saling menyapa kan. Lihat sangat formal seperti ini ya acara kemiliteran, tapi farewell dinner nanti itu adalah puncak menutup semua seremoni yang formal tadi itu dengan keramat tamahan. Oke. Jadi sambil makan, menyapa gitu kan, saling bertanya, saling tentu bertukar informasi dan sebagainya. Dan momen itu tentunya yang paling memorable karena bisa langsung gitu ya bertemu lagi Pak Presiden, tidak hanya dilantik kemarin kan tidak gayeng gitu, karena hanya representasi dari kalau nggak salah 7 apa gitu ya, perwakilan dari gubernur gitu ya, dari bupati, wali kota waktu itu ya. Kita melihat seperti itu dari mungkin agama yang berbeda kan gitu. Tapi nanti malam ini di farewell mungkin langsung bisa saling disapa, Pak Prabowo turun gitu kan, melihat dari meja ke meja seperti apa, atau mereka yang marahin Pak atau ini Pak Kepala Daerah yang ini ke Pak Prabowo. Kalau mungkin tidak protokoler, tapi lebih ke ramah tamah kan gitu ya. Nah ini yang mestinya menarik bagi para kepala daerah karena dengan begitu ditutupnya gitu ya, akhirnya dengan Pak Presiden langsung kan gitu. Nah Mbak, kalau kita lihat nampaknya Presiden Prabowo Subianto ini senyum lagi kan? Ya, senyum lagi, penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan ya yang terlihat terpancar dari wajah Presiden Prabowo Subianto selama awal rangkaian sampai akhir parade senja ini berlangsung, tapi nampaknya tidak menyampaikan apa-apa di parade senja kali ini. Apakah justru poin-poinnya akan disampaikan nanti di farewell dinner begitu dengan suasana yang lebih hangat, lebih intim dengan para kepala daerah? Iya, bisa jadi seperti itu ya. Kita lihat aja, kita tunggu gitu. Apakah nanti itu akan ada semacam sambutan yang lebih acaranya farewell gitu ya, jadi lebih nyantai gitu. Karena suasana militer sudah dikuasai sekarang ini. Suasana yang sangat formal sudah ada, maka ditutup dengan ramah tamah dan pemberian mungkin pembekalan terakhir gitu ya, pesan-pesan dari Pak Prabowo sebagai Presiden yang berharap tentunya banyak kepada para gubernur, para bupati, para wali kota, dengan semua wakil-wakilnya itu. Nah ini yang mungkin penting disampaikan apa inti yang diharapkan dalam 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, 3 tahun pertama, iya, 4 tahun. Biasanya lah tahun kelima kalau pilkadanya masih ada, itu pilkada pula kan. Oke, menarik Mbak Wiwi. Kita nanti masih akan membahas ya, kira-kira coba juga memprediksi apa yang akan disampaikan pesan-pesan berikutnya oleh Presiden Prabowo Subianto.